Salah satu penyebab depresi adalah ketika seseorang lebih banyak menghabiskan hidupnya untuk menyenangkan orang lain Iya, daripada untuk dirinya sendiri. Ketika kita mau membantu orang lain, pastikan Anda mampu dan Anda mau. psikopat ini sebenarnya dipelajari dalam sebuah keluarga atau memang ya nggak usah belajar pun karena ada genetiknya otomatis gitu. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM. Saya baca berita nih dok, heboh. Headline-nya aja kepala ditemukan di panci sup. Ini anggota tubuh Abi Choi yang masih hilang. Aduh, masih ada aja kasus. Baca nggak kayak gini? Iya, baca. Itu kan sempat viral ya, maksudnya beritanya sempat heboh. Jadi kalau yang saya baca itu kan ada seorang model dan sekaligus selebgram asal Hong Kong yang bernama Abi Choi, berusia 28 tahun, masih muda ya. Dan ternyata dia dibunuh, dimutilasi oleh keluarga dari mantan suaminya. Kok bisa ya, kok tega ya, padahal keluarga dari mantan suami sendiri loh. Padahal kalau saya baca di beritanya ini, si Abi ini orangnya luar biasa baik kan. Jadi mereka tuh kalau dengar-dengar nikahnya nikah muda loh kok. Iya. 18 tahun ya? Iya, makanya nikahnya udah dari umur 18 tahun, kemudian sudah punya anak 2. Itu kan sudah tanda tanya ya. Kalau di Hong Kong, Kota yang negara yang modern, ya kan? ya Biasanya kan nggak mungkin gitu menikah muda-muda, jarang pengen menikah muda. mengejar karir dulu gitu ya. Jadi kalau udah menikah umur 18 tahun itu udah tanda tanya. Tuh, apakah dia mendapatkan kekerasan seksual, ataukah dia diperkosa, ataukah dia hamil duluan sebelum nikah, ya kita nggak tahu ya. Tapi jarang banget gitu loh kalau di Hong Kong 18 tahun sudah menikah, ya kan. Jadi mungkin dari awal hubungannya udah nggak sehat. Itu kalau yang saya baca ya dari sudut pandang saya sebagai seorang psikiater, yang saya lihat, wah berarti nikah muda kenapa? Jarang banget gitu loh. Apalagi Abi Choi kan anak dari pengusaha yang kaya, ya kan, yang berpendidikan, tentunya nggak gampang. Ada indikasi bucin nih berarti ya? Bisa jadi, Bisa jadi. Tapi biasanya orang-orang yang bucin, yang terlalu baik, yang sampai rela untuk tanda kutip dipergunakan, bisa jadi dia dibesarkan di keluarga yang mana kurang kasih sayang. Jadi mungkin Abi Choi ini mama papanya juga kurang perhatian sama dia, jadi dia mencari perhatian dari laki-laki. Begitu dia ketemu sama cowok yang pintar mengambil hati, yang kelihatannya baik, ya semua bisa dikasihkan. Makanya kan kalau di beritanya si Abi Choi itu sampai membelikan ayah mertuanya apartemen mewah menggunakan nama mantan ayah mertuanya itu, padahal pakai uangnya si Abi Choi. Wih, kurang baik apa coba ya? Makanya ini dibelikan apartemen. Jadi ini loh, kayaknya setelah dia mendapatkan semuanya, ketenaran, kemudian apa ya, segala kekayaan, ya profesinya kan model, cantik lagi, terkenal. Ya tetap ya masih ada kekosongan gitu. Dan akhirnya ya sudahlah, kayak rela ya sudahlah gitu ya. Saya butuh cintamu, tapi ternyata kasusnya kemudian bercerai gitu ya. Iya, akhirnya bercerai karena sang suami seorang pengangguran ya, gitu. Kemungkinan kalau orang sudah sampai bercerai ya, kalau cewek bercerai ya kita nggak tahu ya apakah ada kekerasan dalam rumah tangga, kita nggak tahu. Mungkin aja selama dulu menikah apakah ada kekerasan verbal atau kekerasan seksual atau kekerasan finansial, yang mana kayaknya terjadi ya kekerasan finansial, dan ataukah juga ada kekerasan fisik, mungkin digebukin. Nah kita nggak tahu, nggak ada data kan. Tapi bisa jadi biasanya kalau perempuan udah mendapatkan kekerasan, mereka bisa memilih untuk bercerai. Nah ini yang kita nggak tahu, apakah pernikahannya mereka itu sehat apa enggak dulu pada waktu menikah. Hingga akhirnya kan kemudian si Abi Choi itu saking baiknya ya, bahkan setelah bercerai pun dia itu masih membiayai keluarga mantan suaminya loh. Bayangin. Mantan mertuanya maksudnya ya. Mantan mertuanya, suaminya kan juga pengangguran tuh. Mantan suaminya pun masih tetap disupport. Kalau dari ceritanya iya. Bahkan sampai adik iparnya, adik ipar, maaf, kakak ipar ya, juga dipekerjakan sebagai supir pribadinya dan termasuk di dalam rencana pembunuhan itu.
yang merencanakan pembunuhan itu. Oke. Ini sebelum ke kejadian pembunuhan yang dimutilasi ya, seperti yang di headline saya baca ini, masa kepalanya ditemukan di panci sup, ini artinya kan dipotong-potong terus dimasak jadi sup gitu ya. Aduh, ngeri deh, menjijikkan. Sebelum ke kasus itu ya, gini Dok, menjadi orang yang baik hati itu kan ya memang sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing, kita pasti harus baik hati dong gitu ya. Tapi kalau terlalu baik hati ini ada gejala-gejala apa Dok ini? Ya benar, it's a good question Ko. Jadi sebenarnya setiap daripada kita tuh kan mengusahakan yang namanya altruisme. Altruisme itu ketika kita bersikap baik dan ingin tanda kutip ya sedikit berkorban untuk orang lain, itu namanya altruisme. Ketika kita merasakan kebahagiaan ketika kita bisa membantu orang lain. Di satu sisi altruisme itu baik, membuat kita menjadi lebih dewasa ya. Ditemukan pada orang-orang yang mature, yang bisa berpikir dewasa. Tetapi ada juga yang namanya superhero syndrome kok. Wih, superhero syndrome. Jadi bukan superhero beneran gitu ya. Kan sindrom ini belakangnya nggak enak gitu. Ya. Jadi Apa ini? Ya, istilah superhero syndrome itu ketika seseorang yang terlalu baik. Dia merasa dia bertanggung jawab untuk semua hal yang terjadi di sekitar dia. Padahal kan kita nggak mungkin ya bertanggung jawab terhadap semua hal yang terjadi di sekitar kita. Seolah-olah kita harus menolong semua orang. Ya, kalau kita memang ditakdirkan menjadi superhero ya tentunya kita akan lahir ke dunia ini dengan tanda S di dada kita kan, ya kan. Tapi kan kita enggak. Jadi kita sebenarnya juga perlu tahu batasan mana yang bisa kita bantu dan mana yang kalau memang di luar kemampuan kita ya bukan menjadi kewajiban kita untuk membantu semua orang. Nah itu yang pada orang-orang dengan superhero syndrome, dia tuh merasa harus membantu semua orang. Kemudian dia juga ciri yang lainnya dia tidak bisa berkata tidak. Oh, ini kalau bahasa Sungkanan. Jawanya, itu sungkanan, gak isoan gitu ya, gak bisaan gitu. Gak tegaan. Ya. Kemudian dia juga biasanya ketika dia sebenarnya ingin berkata tidak, tapi yang keluar dari mulutnya selalu iya, karena dia nggak bisa menolak, tidak mampu untuk menolak. Termasuk untuk hal-hal yang sebenarnya dia tidak pengen gitu ya. Ya. Wah. Jadi sebenarnya dia tidak memiliki batasan. Mana yang area yang privasinya dia yang tidak bisa diganggu gugat dengan yang area yang orang masih bisa intervensi. Biasanya orang-orang yang seperti ini dia dominansinya kurang ya. Jadi sangat tergantung kepada orang lain, mudah disetir oleh orang lain. Nah ini yang kita nggak tahu, keluarga latar belakang orang tua Ebi Choi itu seperti apa. Karena biasanya orang-orang yang seperti ini yang sampai menjadi korban kekerasan ya, ini kan termasuk korban kekerasan bahkan sampai mati gitu kan akhirnya. Biasanya orang tuanya dominan, kurang kasih sayang, jadi lack of father figure, makanya dia mencari sosok father figure itu di suami atau di pasangan gitu kan. Kemudian bisa juga dia dari kecil dipukulin oleh orang tuanya. Jadi dia terbiasa menjadi korban kekerasan sehingga akhirnya ketika nantinya dia menikah, secara di alam bawah sadarnya dia mencari pasangan yang juga seperti sosok orang tuanya karena dia merasa sudah biasa mendapatkan perilaku kekerasan itu secara tidak dia sadari. Dia kepinginnya dicintai tapi ternyata mengapa kok selalu mendapatkan orang yang salah. Jadi dikasari, ditekan pun itu oke gitu buat dia karena udah biasa menerima perlakuan itu. Sebenarnya dia nggak suka. Tapi gara-gara nggak bisa ngomong nggak itu. Ya akhirnya ya terlibat di dalam hubungan yang nggak sehat itu karena tidak bisa untuk berani berkata tidak. Tapi kalau dari kasusnya Ebi Choi sebenarnya kan dia akhirnya menikah dengan suami yang baru yang mana seorang pengusaha juga ternyata jauh lebih baik ya harapannya. Dan dia juga udah punya anak gitu kan dari suami yang kedua. Ya tapi karena dia superhero syndrome itu terlalu baik, bahkan dia masih membiayai keluarga dari mantan suaminya karena terlalu baik itu hingga akhirnya ya terjadilah pembunuhan ini karena ketika si Ebi Choi ini mau menjual apartemen mewah yang ditempati oleh mantan ayah mertuanya itu, mantan ayah mertuanya kan nggak terima. Akhirnya kan dibunuh itu. Padahal si Ebi ini udah menawarkan untuk mencarikan tempat tinggal yang baru loh. Gitu. Iya, tapi udah sensi duluan ini keluarga ayah mertuanya, mantan ayah mertuanya. Karena kita perlu hati-hati kok. Ada loh orang-orang itu yang dikasih hati ngerogoh rempel lo itu ada.
di dunia ini. Banyak. Banyak. Ya, maksudnya kita ini udah berusaha yang terbaik, belain dia sampai ngasih apartemen mewah, nggak dihargai, selalu merasa kurang dan ada juga orang-orang yang manipulatif. Controlling. Nah, ini mungkin yang terjadi di mantan suaminya itu. Controlling dan mengeksploitasi terus-menerus gitu ya. Nah, orang dengan superhero syndrome ini kan dia terlalu baik hati ya. Bisa nggak terjadi dengan orang yang sebenarnya mungkin secara ini kan dalam kasus Ebi Choi dia mampu ya secara ekonomi. Ada nggak seseorang yang mestinya dia tuh nggak mampu, tapi bagaimana dia mengusahakan supaya bisa gitu? Ya ada. Ya, itu masih dalam kategori superhero syndrome ya? Iya. Saya pikir superhero syndrome itu terjadi pada seseorang yang memang mampu kayak Raya gitu. Tidak selalu. Tidak selalu ya? Tidak selalu. Waduh. Pasien-pasien saya yang depresi itu banyak yang superhero syndrome. Jadi kalau secara teori salah satu penyebab depresi adalah ketika seseorang lebih banyak menghabiskan hidupnya untuk menyenangkan orang lain daripada untuk dirinya sendiri. Dia selalu ingin membahagiakan orang lain tapi lupa untuk membahagiakan dirinya sendiri. Ini ya, saya pernah ngomong kayak gini, itu ada salah satu follower yang komentar, loh berarti secara nggak langsung dokter mengajarkan kita harus egois. Nah ini yang berbeda ya. Berbeda ya, Sobat Batra Yuda ya. Bukan berarti kalau kita baik sama orang, lalu kita menjadi tidak mencintai diri kita loh. Dengan kata egois, seolah-olah kita itu dituduh, disalahkan kalau seandainya kita itu memperjuangkan kebahagiaan kita. Ini yang mau saya tekankan, bahwa setiap dari kita berhak untuk bahagia. Nggak harus kita terus membahagiakan orang lain terus kita sengsara, enggak. Dan itu penting, self love justru itu yang sehat secara mental. Ketika seseorang itu bisa mengusahakan kebahagiaannya dia bisa mencintai dirinya, memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhannya. Bukan melulu memperjuangkan kebahagiaan orang lain tapi terus dirinya menderita. Orang-orang yang seperti itu akan rentan untuk jatuh ke dalam depresi. Apalagi ya kita kalau kita memperjuangkan kebahagiaan orang lain tapi orang itu bisa menghargai kita, bisa berterima kasih sama kita, ya bagus. Itu hubungan yang sehat. Tapi kalau pada orang-orang dengan hubungan yang toksik, yang mana orang itu dikasih ating rogo rempelo, yang mana kita udah berjuang buat dia tapi dia nggak pernah bersyukur, selalu merasa kurang dan malah mengeksploitasi, memanipulasi ya, orang-orang yang psikopat ya yang tadi saya bilang, maka itu akan menjadi hubungan yang tidak sehat. Di sanalah kita perlu menarik garis, boundaries. Aku nggak mau dan aku tidak mampu. Sorry. Gitu. Iya. Jadi dia seseorang tuh jatuh dalam depresi karena sebenarnya dia nggak mau melakukan itu ya. Tapi dia tidak mampu untuk menolaknya gitu maksudnya dong. Kenapa? Seseorang tuh kok dalam kasus beda ya? Bukan masalah tidak mampu tidak mau, tetapi yang saya bilang tadi, orang yang depresi adalah orang yang selalu menyenangkan orang lain tetapi lupa untuk membahagiakan dirinya sendiri. Oke. Tapi yang saya maksud tadi tentang mampu atau mau, ketika kita mau membantu orang lain, pastikan Anda mampu dan Anda mau. Iya. Ada orang yang tidak mampu tapi mau. Ada juga orang yang mau tapi nggak mampu. Jadi kalau kita bantu orang lain, pastikan diri Anda mampu dan Anda mau. Iya. Karena bukan berarti seandainya pun kita mampu, lalu semua harus kita kasihkan ke orang, lalu tidak ada yang tersisa untuk diri Anda, juga bukan begitu. Iya. Tapi kan juga ada yang mengajarkan dok bahwa kita akan bahagia ya. Setiap orang pasti cari bahagia kan gitu. Kita akan bahagia ketika kita membahagiakan kebahagiaan kita pada orang lain gitu. Lu benar. Saya kan nggak bilang itu salah. Dari awal kan saya sudah bilang altruisme itu benar. Sikap yang benar ketika kita ingin membahagiakan orang lain. Dan apalagi ketika orang itu bisa mensyukuri. Tetapi kalau ada orang-orang yang eksploitatif, manipulatif, orang-orang yang psikopat, yang controlling, yang nggak ada rasa belas kasihan, yang tega, itu ada di dunia ini. Di dunia ini itu ada. Makanya kan kita juga harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jangan kebalik. Cerdik seperti merpati, tulus seperti ular, itu kebalik. Iya. Bisa-bisa yang tulus ini karena dia superhero syndrome dimakanlah sama ular ini gitu ya dok ya. Ketemu gitu kan memanfaatkan ini, cenderung memanfaatkan kan. Iya. Buat yang psikopat kan gitu kan.
Ini kayaknya dalam kasus ini Abby Choi, wah superhero syndrome ini kayaknya makanan empuk nih, bisa dimanfaatkan, bisa dimanipulasi gitu kan. Dan memang orang-orang yang psikopat akan mencari orang-orang yang bisa dikontrol. Ini. Jadi dia tahu ya. Ini siapa yang menjadi target saya ini siapa gitu ya. Orang-orang yang bisa dikontrol, orang-orang yang penuh dengan rasa bersalah, biasanya dia akan memegang titik lemah dari orang tersebut untuk dijadikan senjata untuk bisa mengontrol dia. Ada orang yang mungkin titik lemahnya di dalam hal seksual, jadi atau mungkin orang titik lemahnya di dalam hal uang, atau orang mungkin titik lemahnya dia kesepian. Tiap orang kan titik lemahnya sendiri-sendiri. Itu yang dijadikan alasan untuk bisa mengontrol dia. Contohnya misalnya orang yang kalau psikopat yang mencari korban yang sengaja tidak dibolehkan untuk bekerja, ada yang kayak gitu supaya dia akan selalu menurut karena uangnya selalu dari pasangannya yang psikopat ini. Itu ada kasus-kasus pasien saya seperti itu. Ada juga yang psikopat yang mengontrol karena mungkin pasangannya pernah melakukan hubungan seks, videonya terekam, kemudian dia mengancam kalau kamu ninggalin saya akan saya sebar video porno ini. Itu yang pelaku psikopatnya gitu. Jadi mereka biasanya tahu mencari titik kelemahan dari korban untuk bisa mengontrol orang itu. Wih, kita mungkin bilang tega ya. Memang seperti itu ya psikopat ya. Nah, psikopat ini sebenarnya dipelajari dalam sebuah keluarga atau memang ya nggak usah belajar pun karena ada genetiknya otomatis gitu. Tiba-tiba dia menjadi psikopat gitu keturunannya. Jadi kepribadian itu memang ada pengaruh dari pola asuh dan juga ada pengaruh dari genetik. Jadi nature and nurture. Nature itu ya genetik itu tadi, alam maksudnya genetik. Dan juga nurture atau pola asuh. Nurture, N-U-R-T-U-R-E, nurture ya, itu pola asuh. Jadi keduanya itu saling mempengaruhi. Tetapi genetik itu memang berpengaruh karena ada penelitian yang menunjukkan saudara kembar yang satu diasuh oleh keluarga A dan yang satu diasuh oleh keluarga B, yang mana pola asuhnya sangat berbeda. Keluarga A ini ya keluarga aslinya yang psikopat, keluarga B yang pola asuhnya yang baik, yang sangat menyayangi anak ini tanpa kekerasan, tetapi anak itu tetap berkembang menjadi psikopat. Yes. Dan itu saya sering menemukan loh di kasus-kasus pasien saya. Jadi dengan kata lain mengatakan bahwa genetik ini lebih banyak gitu ya mengambil perannya gitu ya. Secara penelitian pun Anda boleh browsing di Google, research membuktikan psikopatik itu ada di dalam di dalam gen. Makanya memang tidak salah kalau orang dulu bilangnya cari pasangan yang ada jelas bebet bibit bobotnya. Bibit itu penting. Waduh lah, terus cek genetik untuk saya ini psikopat atau enggak gimana ya dok ya? Kalau lab itu kan ada indikator angkanya, kuantitatif masalahnya. Iya. Tapi sebenarnya kan Anda dari suatu hubungan Anda bisa lihat. Kita tuh kalau baru pacaran 6 bulan itu masih honeymoon period. Masih romantis-romantisnya. Makanya kalau PDKT minimal tuh 6 bulan ke atas baru Anda bisa lihat sifat aslinya. Bagaimana cara dia mengambil penyelesaian masalah, cara dia mengambil keputusan, cara dia emosinya, itu gimana akan kelihatan setelah 6 bulan. Karena nggak mungkin kita tuh berpura-pura terus. Makanya PDKT itu minimal 6 bulan. Psikopat pun bisa bersembunyi ya 6 bulan pertama ya. Loh ya bisa. Kan salah satu ciri dari psikopat kan superficial charming. Dari depan dia terlihat sangat baik, mempesona. Makanya kalau di kasusnya Abby Choi kan mantan ayah mertuanya itu sendiri kan adalah seorang sersan polisi. Jadi dia menggunakan jabatannya dia untuk sebagai kamuflase. Tapi kan akhirnya ketahuan karena dia sempat dikeluarkan dari kepolisian di tahun 2005 karena terlibat di kasus pemerkosaan si ayah mertuanya ini. Jadi biasanya orang-orang yang psikopat itu memang ada genetik dari lahir dan dia juga akan melakukan kekerasan menyakiti binatang saat anak-anak, atau mungkin dia juga akan terlibat pada perbuatan melanggar hukum. Contohnya yang mantan ayah mertuanya ini kan terlibat di pemerkosaan, yang mantan suaminya sendiri terlibat di kasus investasi emas, investasi bodong, dan dia akhirnya dilaporkan kasus hukum yang mantan suaminya. Jadi memang kalau kita udah lihat dari cara bagaimana dia bekerja, cara dia melakukan kegiatan, apakah dia ada tindakan-tindakan yang beresiko, manipulatif, menipu orang, melakukan kekerasan, kejahatan, ya udah hati-hati, jangan diterusin. Oke, jangan diterusin ya Anda ya, kalau tadi udah ada gejala-gejala kayak gitu. Ini satu warning dari Dr. Aimee. Nah, kembali ke psikopat ya.
ada seorang mama-mama gitu khawatir gitu kalau anaknya psikopat karena gemes-gemes sama binatang. Nah ini ada gejala-gejala psikopat nggak dok? Misalnya ekornya itu diinjak-injak lah, ditarik-tarik lah karena gemes, mungkin lucu tapi beda loh. Beda. Gimana ini? Kalau gemes itu karena lucu, karena kita ingin menyayangi dia ya. Tapi kalau orang-orang yang psikopat itu yang ada indikasi untuk menyakiti, itu menyiksa binatang, itu lain. Saya pernah ada video, salah seorang pasien saya itu di video sama mamanya khawatir kan dengan anak ini, karena anak ini dengan sengaja anjing kecil itu dilemparin dari lantai 2 loh. Sampai anjingnya itu nangis dan teriak-teriak. Itu saya ditunjuk, aku lihat videonya, aku nggak tega. Masih kecil ya padahal ya. Iya, anaknya terus ya. Ada juga salah satu pasien saya, pokoknya yang udah kejam lah. Ada juga salah satu pasien saya, ini kok jadi kejam ya nanti aku ngomongnya, menyodok mata kucingnya dengan gagang pisau dengan sampai berdarah. Ada juga ya, udah kok orang kalau udah yang menyiksa binatang itu kejam. Udah langsung kelihatan ini berarti ya kayak gitu-gitu ya. Iya, ada juga ya salah satu pasien saya itu kucingnya diperkosa, ya maksudnya itu kelaminnya sengaja dimasukin gagang sapu. Itu juga ada. Nah, kayak gitu tuh kan udah kejam ya, bukan gemes itu kok, itu kejam. Beda ya. Beda. Oke. Nah, yang sudah seperti itu tuh Anda harus waspada. Segera cari bantuan. Iya. Anda nggak takut gitu kalau ketemu pasien psikopat, kemudian Anda disodok? Ya takut. Takut Di antara pasien-pasien saya takut yang paling saya ya? takut, bukan orang skizofren, bukan orang gila, tapi orang psikopat. Beneran. Karena mereka bisa memutarbalikkan fakta, termasuk ke psikiaternya sendiri, memutarbalikkan fakta, manipulatif dan berusaha mengontrol. Ini. Tapi bagaimanapun tugas Anda kan mengobati yang seperti makanya itu. kita harus tetap set boundaries, harus mencari titik batasan, gitu. Jangan sampai kita mau dikontrol. Kalau dalam pembahasan yang sebelumnya saya masih ingat bahwa psikopat ini nggak bisa disembuhkan gitu ya. Artinya ya selamanya akan tetap begitu gitu ya. Sifatnya akan tetap seperti itu. Tetapi yang bisa kita bantu dengan pemberian obat-obatan yang bisa membantu dia untuk mengontrol emosinya. Jadi supaya dia nggak sampai emosi yang meledak-ledak, yang marah-marah sampai menyakiti orang lain. Paling nggak bisa terkontrol dengan obat. Tapi begitu obatnya hilang, lepas, ya emosinya ya kembali akan begitu lagi ya. Karena itu adalah kepribadian atau watak. So berarti butuh pengobatan seumur hidup untuk mengontrol emosinya? Untuk mengontrol emosinya ya. Jadi kita nggak cuma untuk mengontrol emosi, tapi kita juga mengubah cara penyelesaian masalahnya. Tetapi jangan terlalu banyak berharap, karena orang-orang dengan psikopat biasanya mereka tidak mau diajak ke psikiater. Biasanya. Kenapa? Karena salah satu ciri dari psikopat adalah no guilty feeling, tidak ada rasa bersalah. Jadi dia tidak merasa dirinya bermasalah, dan dia tidak ada empati. Dia nggak ada rasa belas kasihan ke orang. Jadi dia nggak ngerasa apa yang dilakukan dia itu kejam. Dia akan menyalahkan orang lain. Salahnya kamu membantah aku, makanya aku pukul kamu. Bukannya dia merasa bersalah karena dia memukul, tapi dia akan memutarbalikkan fakta, malah menyalahkan korbannya. Gaslighting itu manipulatif. Dan pinter ya dia menyusun skenario untuk membalik putar fakta itu ya. Oke. Ini soal yang tadi ya psikopat ya. Terus pertanyaan saya yang terakhir mengenai superhero syndrome itu. Tadi kan Dokter Aimi sudah menjelaskan bagaimana backgroundnya, mungkin waktu kecil kekurangan kasih sayang dari orang tuanya sehingga dia seolah-olah ingin melampiaskan segala apapun yang dia punya untuk bisa membantu orang lain demi mungkin dia bisa juga mengharapkan kasih sayang. Superhero syndrome tau? Iya, superhero syndrome. Tadi bilang psikopat. Enggak, superhero syndrome. Saya beralih ke superhero syndrome. Nah, bagaimana terus untuk menyelesaikannya? Yaitu tadi harus mencari batasan, berani berkata tidak. Karena kita tidak wajib untuk menyenangkan semua orang. Tapi kita harus berusaha membahagiakan diri kita sendiri. Kalau kita bisa bahagia, baru kita bisa membahagiakan orang lain. Bukan berarti lalu kebahagiaan Anda terkuras untuk orang lain dan diri Anda tidak bahagia. Jadi tentukan batasan. Menentukan batasan nih masalahnya ini ya jadi susah karena ini menjadi karakter gitu yang mungkin di mata orang lain kok kamu lemah kayak gitu ya gitu. Sebenarnya karakter itu kan terbentuk dari cara penyelesaian masalah yang berulang, yang menjadi kebiasaan, yang mana akhirnya menjadi kepribadian. Jadi kalau Anda mau mengubah, ya bisa. Anda belajar coping mechanism yang sehat.
Cara penyelesaian masalah yang sehat itu tadi, menentukan batasan itu harus Anda latih terus. Baru Anda akan menjadi pribadi yang lebih baik. Susah apa enggak tergantung dari Anda kok. Iya. Tapi tentu saja saya rasa kok butuh support system yang untuk mendukung dia untuk berani ngomong tidak gitu ya. Iya, tinggalkan orang-orang yang psikopat itu harus ditinggalkan. Iya. Begitu ditinggalkan, dimutilasi dok. Nasib ini. Ini beritanya Happy Choy. Kalau Anda mau baca ya, Anda bisa baca di banyak link gitu. Anda tinggal search Happy Choy. Tadi di depan mungkin sekilas kita capturekan juga salah satu sumber beritanya ya. Baik Dr. Amy, terima kasih untuk membahas topik bahasan kita kali ini. Buanglah masalah pada pakarnya. Bersama psikiater. Buat apa susah? Bahtera Yuda 96.4 FM.